يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah. Malam ini kita bisa kembali duduk di sebuah majelis ilmu yang Rasul membahasakan majelis ilmu itu dengan taman surga. Kenapa Nabi menyebutnya dengan taman surga? Karena majelis ilmu adalah majelis yang akan mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk duduk di majelis ilmu. Sungguh majelis ilmu dan duduk di dalamnya itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Setidaknya kita mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa teguh berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendalami sunnah-sunnahnya. Tidak hanya sekedar untuk menjadi ilmu dan wawasan saja, akan tetapi ilmu yang sudah didapatkan mesti diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Berada di atas jalan Rasul mungkin akan terasa berat, banyak tantangannya, karena Nabi sendiri yang mengatakan nanti terasa berat itu. Bahkan Nabi mengatakan kal-qabidhi 'alal jamr, sama seperti memegang bara api. Tapi kalau seandainya, bahkan Imam Al-Qarafi membagi dengan sangat detail. Terkadang Nabi mengucapkan atau melakukan sesuatu dalam posisinya sebagai pemimpin perang, sebagai hakim, sebagai qadhi. Nah, nanti akan kita lihat insya Allah. Saya kira sebelum kita masuk pada contoh-contohnya, akan sulit bagi kita untuk memahami apa yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi yang jelas, di antara metode yang tepat dalam memahami hadis Nabi adalah dengan melihat sisi keragaman dimensi yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti apabila ada di antara hadis yang diucapkan oleh Nabi berkata, tapi dalam posisinya dia sebagai Rasul, berarti apa yang diucapkan beliau itu adalah wahyu. Kalau seandainya itu adalah wahyu, berarti sesuatu yang mesti ditaati dan diikuti, karena dia menyampaikan sebuah risalah. Namun ada nanti perbuatan Nabi atau perkataan Nabi ketika beliau menyampaikan atau melakukannya tidak sebagai sebuah risalah. Mungkin itu sebagai sesuatu yang dianggap oleh Nabi itulah yang terbaik, tapi untuk dalam kehidupan dunia bukan sebagai sebuah risalah. Saya ingin memberikan contoh, karena nanti nampak oleh kita apakah itu wahyu atau tidak. Bahkan sahabat bertanya dulu kepada Nabi, apakah itu wahyu ataukah itu hanya sekedar strategi atau pemikiran Nabi sendiri. Maka dibedakan. Saya berikan contoh. Ketika terjadi perang Badar,
ketika terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Itu perang pertama yang dilakukan oleh Nabi dalam sejarah kehidupannya. Hijrah dari Mekah sampai ke Madinah, tahun kedua berada di Madinah, barulah Allah mengizinkan untuk berperang. Waktu di Mekah tidak boleh melawan. Walaupun mereka disiksa, tapi tidak boleh melawan. Terima aja dulu. Di Madinah barulah dibolehkan untuk berperang. Maka yang pertama terjadi adalah perang Badar. Dengan jumlah yang sangat tidak berimbang, 1-3. Orang Quraisy jumlahnya 1000, sementara Nabi dengan pasukannya jumlahnya hanya 313. Itu pun tidak dengan niat untuk berperang. Jadi mereka datang ke suatu tempat niatnya untuk tidak berperang. Kalau niatnya untuk tidak berperang, tentu tidak mau senjata, cek-cek lain, tetapi tidak maksimal karena niat pertama bukan untuk berperang. Sementara orang-orang Quraisy yang datang dari Mekah niatnya memang untuk berperang, sehingga peralatan perangnya lengkap, kudanya, panahnya, pedangnya, sudahlah peralatan lengkap, jumlah lebih banyak, tapi ternyata Allah menentukan takdirnya. Jumlah banyak tidak mesti menang, jumlah sedikit tidak mesti pula kalah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit jumlahnya tapi mampu mengalahkan kelompok yang jumlahnya besar. Salah satunya ada pada perang Badar. Nah, jadi sebelum terjadi perang Badar, Nabi mengatur satu strategi. Rasul memilih satu tempat. Apa kata Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, kita markas kita di sini. Markas kita di sini. Itu perkataan Nabi tidak tuh? Kata Nabi. Itu sesuatu yang dilakukan Nabi. Iya jawabannya. Tapi ada di antara sahabat namanya Khabbab ibnul Munzir. Apa kata Khabbab ibnul Munzir? Ya Rasulullah, kamu memilih tempat markas kita di sini, ini wahyu kah atau tidak? Apakah itu wahyu atau sekedar strategi perang yang kamu atur? Apa kata Rasul jawabannya? Ini bukanlah wahyu. Berarti penempatan markas yang diatur oleh Nabi bukan sebagai wahyu yang datang dari Allah. Karena kalau wahyu, sahabat tidak ada lagi cerita menolak. Kalau wahyu, sami'na wa ata'na. Kalau itu wahyu, maka dia nanya dulu, ini wahyu atau tidak? Ternyata Nabi mengatakan ini bukan wahyu. Innama huwa ra'yu wal makidah. Itu hanyalah pendapat saya dan strategi yang saya anggap itu yang tepat. Apa kata Khabbab bin al-Munzir? Ya Rasulullah, kalau seandainya itu memang bukan wahyu, saya memandang ada sesuatu yang lebih tepat untuk kita jadikan markas kita tidak di sini. Kira-kira dia ingin berbeda sama Nabi kan? Nabi tunjuk di sini, tapi katanya kalau memang itu bukan wahyu, saya punya pendapat yang berbeda. Markas kita jangan di sini. Lalu di mana kata Rasul? Sebaiknya ya Rasulullah, markas kita berada di dekat sumur Badar. Maka namanya perang Badar. Sumur. Nanti kita menguasai air. Ketika kita kehausan, kita punya air. Karena sumur Badar sudah kita kuasai. Sementara orang-orang kafir kehabisan air, mereka tidak bisa mendekati ke sini karena ini adalah markas kita.
Itu yang diusulkan oleh Khabbab Ibn al-Munzir, yang ternyata Nabi menerima usulan itu. Oh iyalah, kalau begitu berarti kita pindah markas kita dekat sumur Badar. Disitulah dibuatkan tenda, Nabi berada di situ, Nabi berdoa, diaminkan di belakangnya oleh Abu Bakar, dia bersama Abu Bakar menjaga Nabi ini, sambil menjaga Nabi, sementara pasukan-pasukan yang lain siap untuk menghadapi musuhnya. Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lain itu berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Bukankah tadi Nabi sudah mengatakan bahwa ini adalah markas kita? Tapi ternyata ungkapan yang diucapkan oleh Nabi ketika itu bukanlah sebagai wahyu. Kalau memang bukan sebagai wahyu, berarti boleh sahabat untuk menyelisihinya atau untuk mengusulkan hal yang berbeda dari yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah ini selalu dijadikan oleh para ulama sebagai contoh bahwa yang datang dari Nabi itu tidak memang semuanya adalah sebagai sesuatu yang berdimensi sunnah yang muttaba'ah, sunnah yang harus diikuti. Tetapi ada di antaranya strategi-strategi yang diatur oleh Nabi. Seandainya ada yang lain memandang hal yang berbeda, maka tidak mengapa baginya untuk mengambil hal yang berbeda. Contohnya Khabbab bin al-Munzir, tetapi dengan penuh adab, sangat beradab sekali. Apa adab yang ditunjukkan? Dia nanya dulu, ya Rasulullah, ini wahyu atau tidak? Ini adabnya. Karena kalau sudah wahyu, tidak ada cerita. Mereka kalau sudah datang dari Nabi wahyu, Al-Quran atau hadisnya, maka mereka akan tunduk setunduk-tunduknya. Karena itulah yang akan membuat kita menjadi selamat. Nah, oleh karena itu, ini satu contoh, satu hadis, satu riwayat yang bercerita tentang Nabi kita, di mana di situ dapat disimpulkan bahwa ada di antara yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata itu bukan dalam bentuk wahyu. Khususnya adalah untuk perkara-perkara yang hubungannya dengan keduniaan dan strategi-strategi menghadapi musuh. Ada contoh lain juga disampaikan oleh para ulama. Nabi melewati tukang kebun korma. Tukang kebun korma itu, tukang kebun itu biasanya petani itu mencangkok kormanya. Beliau banyak buah, lewat Nabi. Ngapa kalian doanya Nabi? Aku mencangkok korma kan? Apa kata Rasul? Saya kira jangan dibuat celit tulenya. Beliau banyak buah. Jangan dicangkoknya. Boleh banyak buah so. Ditinggalkanlah oleh sahabat apa yang tadinya dia lakukan. Nabi nyuwah mah. Rupanya tahun depan ndak bawa buah kemarin. Nabi tadi boleh banyak buah. Datanglah mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apa yang dulu kamu perintahkan kepada kami, Allah kami buahnya. Tapi tidak bawa buah kurma kami dudanya. Apa kata Rasul? Itu hanya dugaan saya saja. Jangan kalian hukumi saya dengan dugaan seperti itu. Itu persoalan dunia kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian sebenarnya lebih paham dengan urusan dunia kalian. Idza haddastukum, kalau seandainya saya menceritakan persoalan agama, kalau dunia kalian lebih pahamnya. Tapi kalau saya ceritakan kepada kalian dalam persoalan agama, khudhu anni, ambil dari saya. Berarti dari hadis itu Nabi membeda-bedakan
antara apa yang dia ucapkan, apakah ini persoalan agama, persoalan akhirat, ataukah persoalan dunia. Sehingga muncullah ungkapan Nabi tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti dengan urusan dunia. Nah, oleh karena itu, persoalan agama nih sumbernya. Nabi kita yang mulia ini harus menjadi patokan. Tapi untuk persoalan dunia, kita mau untuk membuka sebuah usaha atau ada persoalan dunia kita, masalah ekonomi, boleh kita kembangkan. Kenapa demikian? Karena memang bisa saja Nabi tidak mengajarkannya secara detail. Maka kalau untuk persoalan dunia itu yang penting adalah aturan-aturan umumnya yang harus dijaga. Umpama kalau berdagang, daganglah apa aja nak awak dagangkan, tetapi jangan ada riba, jangan ada gharar itu ketidakjelasan pada barang, jangan ada zulm, kezaliman, tidak boleh ada sikap-sikap yang menipu. Itu aturan umum. Adapun apa yang kita dagangkan, boleh awak bagi-bagi menjual lontong, boleh aja, walaupun Nabi tidak pernah menjual itu, asalkan kita mengikuti aturan umumnya. Tapi untuk persoalan agama, ini tidak Nabi yang menyampaikannya secara detail. Contoh, awak sholat, memulai sholat, bagaimana mengakhiri sholat, apa yang kita baca dalam ruku, boleh dibuat-buat? Tidak boleh. Kenapa? Ini adalah persoalan agama yang memang Nabi datang untuk menyampaikan itu. Ya? Nah, oleh karena itu, persoalan bid'ah atau tidak bid'ah itu sesungguhnya hanya bagian dari persoalan agama. Adapun masalah dunia, karena Nabi sendiri mengatakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Oleh karena itu, sering kadang-kadang kita tengok ada orang yang salah paham. Karena kalau bicara dalam persoalan hal-hal yang terlarang dalam persoalan bid'ah, kadang-kadang dipakul rata secara umum. Dianggaplah mikrofon ini juga sesuatu yang bid'ah. Kalau gitu naik hajinya pakai onta sajalah. Enggak, itu tidak masuk. Itu persoalan dunia kita. Itu hanya wasilah. Kecuali kalau nanti yang kita tambah-tambah ada dalam persoalan ibadahnya. Bukan soal naik haji pakai ontanya, tapi umpamanya tawaf dibuat 9. Dan tawaf kan 7. Nah, boleh banyak pahala dibuat 9. Berarti itu masalah agama yang di situ kita sudah salah. Adapun persoalan dunia atau wasilah untuk mengerjakan sebuah ibadah, maka insya Allah tidak mengapa berkembang meskipun dulu tidak ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah riwayatnya. Karena Nabi sendiri mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ada satu riwayat juga yang termuat di dalam buku ini, ketika seorang sahabat menganggap memandai-mandai dalam persoalan yang sebenarnya itu adalah bagian dari agama, dan dia ketika itu tersalah. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika Nabi dalam perjalanan safarnya bersama sahabat. Jadi Nabi, sahabat dalam perjalanan, mampirlah mereka di satu tempat istirahat untuk tidur. Kalau ponek safar tentu istirahat. Ketika itu mereka semua dalam keadaan lelah, sangat capek sekali karena perjalanannya jauh. Istirahatlah mereka. Bilal bilang kepada Rasul, Bilal, ya Rasulullah, kamu tidur aja lah, istirahat aja lah.
Sebagaimana sahabat yang lain istirahat. Cak ada yang menjogon bekok ni. Cak ada yang jogon bekok. Lolok lah ni. Lolok Nabi. Nyeponek mah. Tak lama Nabi tidur, rupanya Bilal tertidur juga. Tak lolok lah ke sodo. Kapan mereka bangun? Mereka terbangun ketika matahari terbit. Cahaya matahari itulah yang menerpa wajah Rasul sehingga dia terbangun. Kalau la tabi matahari masih ada waktu subuh. Labi waktu subuh kan? Ya la tabi matahari. Dan Nabi terbangun bersama para sahabatnya dan semua mereka belum ada yang salat subuh. Tengok ada Nabi mana? Bilal tadinya berjanji jaga nawaknya. Nampaklah Bilal rupanya juga tertidur. Apa kata Rasul? Ya Bilal, aina ma qulta? Bilal, mana janji wangnya? Tadi nak jagoan kami. Kata Bilal, saya juga ngantuk dan tertidur ya Rasulullah. Akhirnya mereka sholat setelah di luar waktu. Yang kata kuncinya dalam riwayat ini ada di antara sahabat yang bilang begini, sungguh kita sudah lalai. Sungguh kita sudah lalai. Mendengarkan itu Nabi menunjukkan ketidaksetujuannya. Apa kata Nabi? Tidak, itu bukan karena kelalaian. Berarti itu bukan bagian dari lalai. Ini persoalan agama. Tak boleh sembarangan kalau nyambuirannya. Kalau masalah agama, tanya ke saya, ambil dari saya. Itu bukanlah sebuah kelalaian. Nyata lolok rumah. Yang lalai itu sengaja menunda-nunda sholat sampai akhir waktu. Lalai nomor. Sekarang tak, karena mereka semua tertidur dan tidak ada yang bangun. Jadi Nabi mengoreksi ucapan sahabat tadi itu. Itu bukan sebuah kelalaian. Ingat kata Nabi, dalam persoalan agama jangan memandai-mandai, tanya ke saya yang akan menyampaikan persoalan agama. Kalau dunia apa tadi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham dan lebih mengerti dalam persoalan dunia. Nah, jadi dikoreksi oleh Nabi, itu bukanlah sebuah kelalaian. Nah, oleh karena itu para ulama mengambil kesimpulan, kalau seandainya memang kita tidak terbangun sama sekali, tidak terbangun, lalu kita belum mengerjakan sholat, sementara kita terbangun di luar waktu sholat, maka kita tetap mengerjakan sholat sesuai dengan yang diperintahkan Nabi. Loloknya mau jam 10 pagi, tidak terjaga kecuali setelah azan asar. Bapak-bapaknya lu zuhur. Loloknya malam, ndak terbangun kecuali setelah terbit matahari. Itu yang terjadi pada Nabi. Untuk kondisi seperti itu, maka ada hadisnya. Kata Nabi, man nama an salatin au nasiyaha falyu'addiha hina zakaraha. Barang siapa yang tertidur atau terlupa, tidur atau lupa, tertinggallah sholat karena tertidur atau lupa tadi. Apa solusinya? Falyu'addiha hina zakaraha. Maka hendaklah ia menunaikan sholat itu pada saat dia ingat atau pada saat dia terbangun. Tapi jangan bahasa ngajo itu tidak jago. Kalau bahasa ngajo itu tidak jago, itu Allah tahu isi hati kita. Tapi ketika ada orang yang memang sangat capek sekali, lalu ia tidak terbangun kecuali jam 8 pagi umpamanya, maka dia tetap mengerjakan sholat subuh kapan dia bangun atau kapan dia teringat. Jadi ikhwatillah, itulah beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa yang datang dari Nabi ada perkara-perkara yang menjadi bagian dari agama, itu adalah risalah,
yang wajib ditaati. Tapi ada nanti perkara-perkara yang bagian dari dunia, persoalan dunia, yang ternyata Nabi sendiri mengatakan kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Nah, pertanyaan Khabbab tadi itu sangat jelas sekali, ya Rasulullah, ini wahyu atau tidak? Ternyata Nabi mengatakan itu tidak wahyu. Itu hanyalah strategi yang saya atur. Nah, oleh karena itu, boleh tak kita mengembangkan teori-teori ekonomi dalam kehidupan kita? Boleh, tidak apa-apa, asal sampul agamanya harus ada. Detail ekonominya kembangkanlah. Nak pakai ATM, wah kini transaksi. Nak pakai HP, kini pakai HP itu bisa selesai sudah. Transfer tagihan listrik, transfer segala macam. Bolehkah itu? Boleh. Ini dunia kini memang dunia teknologi. Zaman kini zaman berkembang. Dan Islam siap untuk mengikuti perkembangan itu. Namun sekali lagi, kemajuan ekonomi yang dibangun oleh umat manusia tetap harus di atas atau dipayungi oleh aturan-aturan umum yang datang dari Nabi kita. Tidak boleh kita menzalimi orang lain, tidak boleh di situ ada riba, tidak boleh ada pihak-pihak yang haknya terabaikan. Perkara bentuknya, macamnya silahkan untuk dikembangkan. Dari sisi ini, bolehkah umat Islam berpolitik? Kalau memang seperti itu, boleh. Tapi politik yang dilakoni oleh umat Islam harus politik yang sesuai dengan ruhul Islam, sesuai dengan maknawiyatul Islam. Bukan politik yang menghalalkan segala macam cara. Karena kalau kita tengok, Umar bin Al-Khattab itu politikus ulum sebenarnya. Dia memberikan kebijakan dalam kehidupan ketika dia memerintah, dan itu semua tidak keluar dari ketentuan agama. Setelahnya ada Utsman ibn Affan, nanti ada Ali bin Abi Thalib. Itu semua adalah khalifah-khalifah pemimpin dunia Islam yang tentu saja dia punya kebijakan dalam memimpin rakyatnya, dan dia selalu berusaha untuk sesuai dengan apa yang diatur oleh agama secara umum. Itu maka muncullah istilah as-siyasah asy-syar'iyyah. Ada siyasah syariah. Siyasah syariah itu artinya adalah politik Islam. Baik, ikhwati fillah, kita coba lihat beberapa contoh. Ada hadis yang diucapkan oleh Nabi posisinya sebagai Rasul. Masuk waktu. Masuk ya. Kalau masuk waktu kita akan jawab dulu suara azan. Insyaallah kita sambung sedikit materinya setelah azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Coba beberapa contoh kita sebutkan mana hadis-hadis yang posisinya Nabi sebagai seorang rasul, mana hadis-hadis yang nanti posisinya Nabi sebagai imam, sebagai pemimpin. Ternyata ada banyak riwayat. Tetapi perlu diketahui bahwa yang paling mendominasi dalam kehidupan beliau adalah dia sebagai rasul. Jadi Nabi itu setelah dia diangkat menjadi rasul itu yang mendominasi ungkapan dan perbuatannya itu adalah dia sebagai rasul. Berarti yang datang dari Nabi adalah risalah. Yang datang dari Nabi adalah wahyu. Itu yang mendominasi. Kecuali nanti ada karina-karina, ada indikasi-indikasi yang memang menunjukkan bahwa yang disampaikan itu bukan wahyu. Bisa sahabat yang bertanya seperti yang Khabbab bin Munzir, atau ada karina-karina lain yang memang menunjukkan bahwa itu bukanlah adalah sebagai wahyu. Jadi tidak juga boleh untuk sembarangan bermudah-mudah menganggap, oh ini kan bukan dia sebagai rasul, ini kan dia sebagai manusia biasa. Tidak. Apa karinahnya? Apa tanda-tandanya? Apa dalilnya? Karena kalau tidak ada, berarti semuanya nanti akan dilarikan kepada posisinya sebagai rasul. Berarti yang disampaikannya adalah risalah dan itu adalah wahyu. Coba kita lihat. Di antaranya umpamanya hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Khudhu anni manasikakum. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya salat. Ungkapan Nabi ini adalah sebuah ungkapan Nabi posisinya sebagai rasul. Berarti ini adalah risalah dan kita tidak boleh mencari cara salat selain dari yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia. Karena yang disampaikannya adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan bahwa dimulai dengan takbiratul ihram, semua kita memulai salat dengan takbiratul ihram. Apa saja yang namanya salat, mulainya mesti dengan takbiratul ihram. Ketika Nabi mengatakan atau mengajarkan bahwa salat itu diakhiri dengan salam, maka semua kita salat mengakhiri salat kita dengan salam. Sehingga apapun salat yang kita lakukan akhirnya pasti salam. Meskipun ada nanti di antara salat yang tidak ada rukunya, tapi salamnya ada. Takbiratul ihramnya ada. Apa contohnya? Salat jenazah, ada rukunya? Ada sujudnya? Tidak ada. Yang ada hanya takbir yang berjumlah 4. Apa akhirnya? Akhirnya adalah salam. Ketika ada orang atau kelompok yang mencoba untuk merubah, orang Syiah, akhir dari sholatnya bukan salam ke kanan, bukan salam ke kiri. Kelompok Syiah, mereka mengakhiri sholatnya dengan tepuk paha 3 kali. Jelas cak apa hagar ya punya kan? 3 kali. Kalau lah nampak ceditunya 3 kali, berarti dia sudah mengakhiri sholatnya. Ternyata ketika ditelusuri, kenapa masih tepuk paha 3 kali? Itu ada dijelaskan dalam kajian mereka, dalam aliran mereka. Itu ternyata itu adalah untuk melaknat 3 khulafa Rasyidin sebelum Ali. Melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, dan melaknat Utsman. Karena bagi mereka khalifah setelah Nabi itu seharusnya adalah Ali. Sekarang ada 3 orang sebelumnya sebagai perantara khalifahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka yang bertiga ini perampok kekuasaan dari tangan Ali.
Maka diriwayatkanlah oleh orang-orang Syiah Rafidhah sebuah riwayat bahwa yang bertiga ini masuk neraka. Itu Syiah Rafidhah. Syiah yang paling parah. Syiah yang meyakini adanya Imam 12. Jadi mereka punya hadis sendiri, mereka punya riwayat sendiri. Itu hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim itu tidak ada apa-apanya bagi mereka itu. Sebab sebuah hadis baru disebut hadis kalau jalurnya adalah imam mereka. Dari imamnya sampai ke Ali, dari Ali sampai ke Nabi. Kalau bukan itu sanadnya, berarti itu bukan disebut sebagai hadis. Nah, nanti ada pada bagian akhir dari buku kita, insya Allah penyimpangan Syiah dalam memahami hadis. Nanti kita akan kembali ke situ. Tadi kenapa saya sebutkan? Karena dalam aliran Syiah itu mereka mengakhiri sholat tidak dengan salam tiga ke kanan dan ke kiri. Salahkah mereka? Pasti salah. Karena Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Sedangkan Nabi dalam hadisnya mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Maka hadis ini Nabi mengucapkan dia posisinya sebagai Rasul, berarti ini adalah risalah yang wajib untuk ditaati. Haji, khuzu anni manasikakum. Persoalan zakat ada aturan yang disampaikan oleh Nabi. Itu semua sebagai risalah. Contoh hadis lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Ini sebuah ungkapan Nabi, dia sebagai Rasul, berarti ini adalah risalah yang wajib untuk ditaati. Apa artinya? Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan bai'il hasa. Jual beli transaksi, tapi di situ ada ketidakjelasannya dengan menggunakan batu kerikil. Contohnya begini, kalau ada orang yang mau menjual tanah, hendak dibuat bapu ukuran tanah, kalau awak akan beli tanah 20 kali 30, jole ukuran ikut enggak? Dan jual tanah kau seukuran lemparan kamu. Lemparan tadi pakai batu. Bawa model siko tau gak? Diumban batu tadi, sabapo jauh mana jatuh batu tu, itu ukuran tanah nanti. Dan harganya ditetapkan. Itu pada masa jahiliyah. Dan itu yang disebut bai'il hasa. Hasa kan artinya batu kerikil. Tentu saja di situ akan ada ketidakjelasan. Lemparan si A sama si B sama enggak. Sehingga ketika si B melempar dan ternyata badannya kekar, kuat, jauh batu jatuh, lalu dapat tanah. Kalau kebetulan dia kurus, Allah makan, disuruh ngumban, tentu jarak lemparannya tidak sejauh yang tadi. Nyogos ada 7, tapi ukuran tanah tidak. Itu pada masa jahiliyah. Jadi banyak terjadi pada masa jahiliyah. Ini hadis-hadis larangan dalam jual beli banyak sekali. Rasul melarang an bai'il mulamasah. Ada mulamasah. Mulamasah itu artinya menyentuh. Jadi masa jahiliyah dulu kalau menjual pakaian itu tidak tengok pakaian dulu. Ada pakaian dalam kotak lalu disentuh, lembut atau tidak lembut. Nah, itu bapak beli kayaknya. Tidak tengok ada lah. Lalu nanti kalau bahan wancak kayaknya. Apa salah tengok je langsung. Nenda. Mula masa. Ternyata dengan cara itu mereka menentukan harganya. Oh, kalau segini saya siap membelinya sekian dinar umpamanya. Tapi dia tidak melihat secara langsung. Jangan-jangan dia tertipu dengan sentuhannya. Maka ada lagi riwayat Nabi melarang untuk bai'il mulamasah. Jual beli mulamasah. Ada Nabi melarang untuk bai'in najas. Jual beli najas. Jual beli najas tuh ada tipu-tipuannya di situ, ada kebohongan. Dan sampai ai kuado ke awak. Contoh, saya sebagai penjual
Kau barang kan dijual. Datanglah pembeli menawar. Tiba-tiba ada orang yang sudah saya atur datang untuk memuji-muji barang tadi. Bapaknya anak boli tadi 1.000-nya. Datang yang ketiga tadi. Mak gue lo ancak barang gue masa 1.000-nya. Nyala sudah batur jago kan? Ada enggak sistem ini terjadi di kita? Ada. Memuji-muji barang tujuannya adalah supaya pembeli tadi ndak panjang pikirannya lado tiba apa bahasa orang kini testimoni. Ada testimoni mau makan ancak ni iko kulit sepatu ni ndak kulit dah. Ke kulit dompet tu ancak mahal kan ni. Terpengaruhlah yang mau membeli tadi. Akhirnya dia beli dengan keyakinan bahwa ini adalah barang berkualitas karena sudah ada yang memuji. Ternyata barangnya tidak. Itu namanya bai'un najas. Dan Nabi melarang untuk melakukan seperti itu. Karena akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan itu Nabi posisinya sebagai Rasul, itu berarti adalah sebuah risalah yang mesti kita taati, tidak boleh kita langgar. Kalau Nabi melarang, berarti harus kita hindarkan. Kita ambil coba contoh yang lain selain posisi Nabi sebagai Rasul. Ada nanti posisi Nabi sebagai mufti. Mufti itu apa? Mufti untuk menjawab pertanyaan. Ada fatwa. Banyak di antara pertanyaan sahabat di mana Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal?" Apa amalan yang paling afdal? Ayyul amali afdal? Itu pertanyaan sahabat. Dijawab oleh Nabi, al-imanu billah wa birrul walidain. Iman kepada Allah, kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada lagi di antara sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal?" Nabi tidak mendahulukan birrul walidain, tapi Nabi mendahulukan al-jihadu fisabilillah. Ada lagi sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal?" Jawab oleh Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Itu mana kau ambil? Nabi sudah menyampai. Ternyata ketika Nabi menjawab dan jawaban yang berbeda, Nabi ingin memberikan itu sebagai terapi bagi yang bertanya. Ketika yang bertanya kok ndak suka berbakti pada orang tua, dia abaikan orang tua, adanya binti banyak. Ndak mau dia berbakti kepada orang tuanya, sehingga jawaban Nabi birrul walidain. Ketika Nabi melihat yang bertanya tadi, "Iko male-male salat gini." Kodok terlambat gini. Sehingga Nabi menjawab, as-salatu la waqtiha. Yang ketiga, birrul walidain mantap, salat mantap, cuma giliran di bawah jihad malih. Nabi menjawab, amalan yang paling afdal adalah al-jihadu fisabilillah. Riwayat-riwayat yang seperti ini bukanlah kita mesti mengambil satu kata bahwa yang afdal adalah ini. Nyampe kok bertentangan ya hadis kan? Ya Nabi sudah nyampe. Lah, berarti yang seperti itu Nabi posisinya sekarang dalam dia sebagai seorang mufti yang menjawab pertanyaan sahabat, yang memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh sahabatnya. Bagi kita gimana? Apa yang afdal? Ya berarti afdal sudah. Ketika kita mengedepankan birrul walidain, itu juga perbuatan yang afdal. Jihad fisabilillah berarti afdal juga. Kenapa Nabi berdasarkan hadis mengatakan kepada salah satu sahabatnya itu adalah
itu adalah yang afdal. Nah, berarti bukan sebagai sebuah kepastian bahwa mengambil satu kata inilah urutan yang afdal. Karena berdasarkan hadis tiga-tiganya ternyata adalah afdal dan utama. Baik, ikhwati fillah, kita segerakan saja penjelasannya. Yang menarik juga adalah ada di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu itu karena dia punya hobi dan kesukaan seperti itu. Berarti bukan sebagai sebuah sunnah yang mesti itu kita lakukan. Umpama Nabi itu kalau seandainya dia makan kambing, dia suka bagian tulang rusuknya atau pahanya atau tulang rusuk. Sahabat kalau menghadiahkan daging kepada Nabi selalu menghadiahkan yang disukai Nabi tadi. Nah, dihadiahkanlah kepada Rasul. Karena Rasul kan boleh memakan hadiah, tapi Nabi tidak boleh memakan zakat. Nah, dihadiahkan tulang rusuknya atau dihadiahkan kambing pada bagian paha, maka dimakanlah oleh Nabi. Suatu ketika dihadiahkanlah kepada Nabi itu oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi menghadiahkan daging kepada Nabi, itu bagian pahanya juga daging kambing. Sebelum dimakan oleh Nabi, daging tadi bicara. Jangan dimakan saya ya Rasulullah, saya beracun. Ternyata daging tadi dilumuri dengan racun oleh seorang Yahudi. Tujuan bulan Nabi mati kan? Tapi Nabi kan dijaga oleh Allah. Akhirnya daging itu yang ngomong bahwa dia beracun, dan akhirnya Nabi tidak memakannya. Sekarang pertanyaannya, apakah memakan kambing bagian paha itu adalah sunnah? Kok kepala makan tidak sunnah? Ini tidak ada riwayat Nabi makan kepala. Tapi kalau orang kini kepala ini jadi. Kalau yang disenangi Nabi paha atau tulang rusuk, itu bukan sebagai sebuah sunnah. Itu hanya karena Nabi itunya hobi. Bahkan ada yang tahu yang tidak niat dengan kambing, anyiunya kan, dan nioranya. Apakah ketika dia tidak mau makan daging kambing itu lalu dia dianggap menolak sunnah? Tidak. Karena Nabi melakukan tadi bukan posisinya sebagai sebuah risalah, Rasul yang membawa risalah, enggak. Tapi dia sedang melakukan sesuatu yang memang itu bagian dari kesukaan Nabi. Jadi harus kita mampu untuk membedakan. Pada bagian terakhir ada di antaranya perlakuan khusus yang memang hanya untuk Rasul saja. Itu kalau sudah khusus untuk Nabi, maka tidak diperkenankan untuk yang lain. Apa contoh? Nikah lebih dari 4 perempuan, itu khusus untuk Nabi. Yang lain tidak boleh. Yang lain selain Nabi boleh maksimal hanya 4 saja. Ada yang viral itu kiai, entah dari mana kiai itu 13 katanya istrinya. Walaupun kiai sepanjang apalah sorban kiai itu, tapi ketika dia melanggar hadis Nabi, berarti kita wajib mengatakan itu perbuatan yang salah. Nyompe bulu Nabi itu tidak boleh gini. Dikumpulkan oleh wartawan. Tanya, nama nona kana namanya, lupa nama nona kana nama. Cara itulah banyak ini. Entah nama no soyenya nan. Itu jelas sebagai sebuah penyimpangan. Kalau memang itu sebagai istri yang dia akadkan sebagai istri, maka itu salah. Karena yang boleh itu hanya batasnya hanya sampai 4 saja. Yang boleh lebih dari itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah satu dari contoh kekhususan yang ada pada Nabi. Ada contoh yang lain hanya boleh pada Nabi, yaitu shaumul wisal.
Saumul wisal, puasa terus menerus. Nabi boleh. Tapi selain Nabi tidak membolehkan. Ada di antara sahabat yang ingin melakukan tapi Nabi melarang. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya ingin puasa terus. Enggak, kata Nabi. Kalau kamu mau puasa 3 hari dalam sebulan. Kata sahabat tadi apa? Saya sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Kalau sanggup lebih banyak, maka puasalah Senin Kamis. Lah 8 sebulan itu kan, kalau tadi 8 sebulan. Kata sahabat tadi, saya sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Kalau masih sanggup juga lebih banyak dari itu, puasalah seperti puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Berarti sebulan sebanyak 15 hari. Dari 3 pindah ke 8 sampai ke 5 boleh. Kata sahabat tadi, saya sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Kata Rasul, tidak boleh. Inilah batas terakhir. Maka untuk umatnya tidak boleh. Seandainya ada orang selain Ramadan, sebulan penuh dia puasa, umpamanya Rabiul Awal, puasa sebulan penuh, itu salah. Karena namanya saumul wisal, puasa yang tidak diselingi oleh hari. Tapi untuk Rasul itu dibenarkan. Itu namanya kekhususan. Kekhususan yang hanya berlaku untuk Rasul kita yang mulia. Untuk tahajud bagi Nabi kita itu wajib. Sementara bagi kita hukumnya adalah sunnah. Itu juga bagian dari kekhususan yang berlaku hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat. Harta yang ditinggalkan setelah beliau wafat semuanya menjadi sedekah, bukan warisan. Jadi harta jika ada yang ditinggalkan oleh Nabi setelah dia wafat, maka semuanya menjadi sedekah. Kalau bagi umatnya ketika ada yang meninggal, maka harta yang dia tinggalkan menjadi warisan. Kalau Nabi enggak, karena warisan Nabi adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi mengatakan, saya wariskan untuk kalian 2 perkara. Yang kalau seandainya kalian berpegang teguh kepada 2 perkara itu, maka kalian insya Allah akan selamat, tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasulih. Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi bukan harta yang diwarisi oleh beliau, tetapi Al-Quran dan sunnah. Baik, ikhwati billah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada poin yang terakhir tadi menutupi kajian kita. Dan memang dapat kita simpulkan bahwa di dalam memahami hadis Nabi nampaknya memang perlu untuk dipertimbangkan apakah ungkapan itu diucapkan oleh Nabi dia sebagai Rasul atau dia sebagai mufti, ataukah itu perbuatan yang hanya khusus untuk dia. Tetapi seperti yang kita katakan tadi, secara garis besar yang datang dari Nabi mendominasi, yang dominan adalah dia sebagai Rasul. Maka itu sebagai sebuah risalah. Tidak boleh kita anggap oh ini kan bukan risalah nih, ini mungkin hanya untuk Nabi saja atau hanya untuk masa dulu saja. Kalau tidak ada alasan, maka tidak akan bisa untuk diterima. Karena ada orang sebagian yang ingin memahami seperti itu. Umpamanya menutup aurat, hijab bagi perempuan, itu ada yang mengatakan ini adalah khusus untuk istri Nabi. Padahal tidak ada kekhususan itu. Ketika Nabi menganjurkan dan berlaku hukumnya untuk semua perempuan yang memang harus menutup aurat. Karena menutup aurat bukanlah sebuah perintah yang hanya untuk orang dahulu atau bukan hanya untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira seperti itu. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan. Tapi kalau tidak, kita akan tutup insyaallah kajian kita. Fadhal. Kenapa?
yang datang dari Nabi sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Ya baik. Kalau nggak salah dulu pernah kita singgung itu pembahasan itu. Yang datang dari Nabi sebelum dia diangkat menjadi Rasul berarti belum ada pembebanan syariat di situ. Karena itu bukanlah sebuah risalah. Dia aja belum Rasul. Dia belum jadi Rasul. Kapan ungkapan Nabi dianggap sebagai sebuah risalah? Ketika dia sudah jadi Rasul. Sudah diperintahkan untuk menyampaikan syariat, maka yang disampaikannya adalah syariat, didominasi oleh itu. Yang datang sebelumnya itu tidak sebagai sunnatun muttaba'ah. Apa contoh? Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, dia suka bolak-balik ke Gua Hira. Dia bolak-balik ke Gua Hira, pergi ambil habis bekal nanti balik lagi. Naik lagi ke atas, habis bekal naik lagi. Itu dalam hitungan bulan. Kalau nggak salah 5 atau 6 bulan Nabi pulang balik. Untuk kemudian baru mendapatkan wahyu. Tapi setelah Nabi mendapatkan wahyu lalu turun, minta diselimuti oleh Khadijah karena dia gemetar, ketakutan. Semenjak itu dia tidak pernah lagi naik ke atas. Oleh karena itu naik ke Gua Hira itu bukan sebagai sebuah sunnah. Jadi anggaplah kalau ke umroh mesti naik ke tenangnya. Itu sunnah Nabi dulu, Nabi dulu naik. Enggak. Tapi kalau ada yang mau naik boleh enggak? Boleh. Sampainya situ. Nak tontu lo ada cedera kiki gambaran Nabi dulu naik ke naiknya ke Gua Hira. Silakan. Asalkan itu tidak mempersulit dirinya. Ada kadang mempersulit diri, kadang mengancam nyawa pula, terpeleset kok jatuh. Ketika ada yang ingin naik, naiklah, tapi bukan sebagai sebuah sunnatun muttaba'ah. Kalau sunnah muttaba'ah itu artinya adalah perbuatan yang kalau kita lakukan berarti kita mengikuti langkah Nabi dan di situ ada pahalanya. Ada pahala itu menunjukkan bahwa itu adalah ibadah. Kalau disebut sebagai sunnah, berarti itu ibadah yang diberikan pahala. Ma'jurun alaih. Dia diberikan pahala atas perbuatannya. Nah, dianggap seperti itu tentu adalah tidak. Sekarang, apakah mengembala kambing itu sunnah? Karena Nabi dulu pernah gembala kambing. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, tidak pernah lagi ada catatannya bahwa dia gembala kambing. Maka amalan itu bukan sebagai sebuah sunnah Nabi karena dia melakukan belum menjadi Rasul. Tapi bolehkah? Boleh, tidak apa-apa. Silakan. Cuma jangan dikait-kaitkan nanti dengan anjuran yang kita harus melakukannya. Hanya kalau sunnah Nabi dia berarti dia anjurkan awak melaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan berarti diberi pahala oleh Allah. Kalau kita laksanakan betul itu bagian dari cinta kita kepada Nabi. Itu yang dimaksud dengan sunnatun muttaba'ah. Nah, oleh karena itu yang datang dari Rasul, kalau memang belum dia menjadi Rasul, itu adalah perbuatan keseharian dia yang tidak disebut sebagai sunnah. Kecuali kalau nanti setelah Nabi dia menganjurkan untuk melakukan perbuatan itu. Berarti anjuran itu setelah dia menjadi Rasul dapat disebut sebagai sebuah sunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Nah. Jadi ada yang dia menunggu waktu, sudah masuk waktu, dia melambatkan waktu kan, supaya mungkin jemaah ada yang berkepentingan dan hubungan pendapatnya kita kan masih dalam batas sholat, apakah
pendapat seperti ini bisa digunakan hubungkan dengan hadis Nabi. Iya. Jadi seseorang itu kalau duduk, dia menunggu menjelang sholat didirikan, dia mendapatkan pahala seperti memang sedang sholat. Itu sering dipakai sebagai sebuah landasan bahwa kalau sudah azan jangan cecopek komat. Beri kesempatan. Setelah azan, kemudian menunggu. Ada orang yang masuk, sholat sunat dia, menunggu menjelang nanti sholat didirikan. Itu dia sudah mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat. Belum lagi ada fadilahnya nanti bahwa berdoa antara azan dengan iqamah itu salah satu dari waktu doa yang diijabah, yang dikabulkan oleh Allah, sehingga memperpanjang masa untuk berdoa. Akan tetapi kalaupun memang seperti itu, dan ada memang ada itu, akan tetapi ajan pula balelabi wanu lamu kau kan isa ambang orang inya tanya nak pergi ke masakit dek iman kuat dong ngawazan berhenti kasan jaraknya langkamat leh sejam itu balelabi beri ukuran yang memang bisa dikatakan sebagai standar. Ndak kan tahu nang tidurnya tujuan tanah saja rumah sakit. Ya kan? Bahkan Nabi pun mengatakan kalau sudah mengimami jangan panjang-panjangkan itunya kan. Karena di belakang kalian ada yang sakit, ada yang punya hajat, ada yang sudah tua, kan itu kan. Jadi hadis tadi itu betul seperti mengerjakan dapat pahala itu dan bahkan dapat doa-doa dari malaikat kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. 3 doa dari malaikat itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ini kalau dikabulkan oleh Allah doa yang 3 ini selamat kita dunia akhirat. Tidaklah seorang muslim melangkahkan kaki dari rumahnya menuju tempat sholatnya. Kecuali dia mendapatkan doa dari malaikat. Nanti saat dia berada di tempat sholat itu, dia terus mendapatkan doa itu malam yuhdis, selagi dia belum berhadas. Berarti sebelum wudunya batal. Dapat itu doa tadi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Nah, tapi sekali lagi perlu juga diatur kira-kira standarnya seperti apa. Nah, maka menunda menyegerakan qomat itu ndak ada dalil. Pokoknya sudah azan segerakanlah qomat. Ndak dulu. Justru malah dipahami dari riwayat yang tadi agak menunggu. Bisa semakin banyak orang datang. Tetapi sekali lagi ndak pula lah dengan berlebih-lebihan menunggu karena ada di antara orang yang punya hajat sementara dia juga ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jajan kok lelamun ndak kok kamat sholat je sampai je kan. Berarti dia meninggalkan jamaah, itu pandangan yang tidak baik. Kalau sekiranya sudah berkumpul, kalaupun ada 1-2 yang belum, mungkin karena dia punya halangan, maka sudah bisa untuk didirikan sholat. Jangan pula terlalu capek. Nya dulu kadang yang masbuk 2/3 banyak. Lebih banyak na masbuk daripada nanda. Kalau penumpang lebih banyak nanti lambat supir salah itu penumpang. Ya kan? Kalau karena itu tinggal kita mengatur saja bagaimana kira-kira yang standar untuk dijadikan jarak antara azan dengan iqamah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Cukup. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat adanya dan semoga ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Dan kalau ada yang salah itu hanya karena kebodohan dan karena kelemahan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV Sunnah, belajar agama baru alim.